Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Bersamanya dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang Big Data as New Enabler in BI and Other Intelligence, atau Big Data sebagai pendorong baru di dalam bisnis intelligence atau intelligence yang lainnya. Sebelum memulai presentasinya, perkenalkan, nama saya Siti Ajijah Juliani dari kelas 5A Bisnis Digital dengan NIM E0304222033. Tujuan dari presentasi ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah Big Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Reja Fauzan. Baiklah, langsung saja ke penjelasan presentasinya berikut ini. Yang pertama-tama kita akan membahas peran Big Data dalam era digital. Big Data menjadi sangat penting sejak era digital, terutama pada munculnya Web 2.0 yang meningkatkan volume, velocity, variety, dan veracity data yang dihasilkan. Contohnya seperti perkembangan email dari era 1970-an hingga sekarang, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam ukuran dan kemampuan datanya. Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, saat kita menggunakan email, memerlukan proses menghubungkan melalui modem yang lambat, mengetik pesan di layar hitam putih, terus mengirim pesan dan masih memerlukan memutuskan koneksi. Meski data yang dikirimkan seperti karakter atau byte jauh lebih kecil dibandingkan email saat itu sulit membayangkan bahwa hal ini sama bisa dilakukan dengan telepon pintar yang jauh memiliki kapasitas yang lebih besar. Nah, dengan munculnya Web 2.0, produksi data baik otomatisasi ataupun manual meningkat pesat, membuat istilah Big Data tersebut semakin relevan dan banyak dipakai. Di dalam Big Data, terdapat 4 pilar penting, yang merupakan karakteristik utama yang sering disebut dengan 4V, yaitu volume, velocity, variety, dan veracity. Volume adalah data yang dianggap sebagai data jika ukurannya lebih dari terabyte atau petabyte. Dan ini seringkali melebihi kapasitas penyimpanan suatu organisasi, maka dari itu disebut Big Data. Kemudian ada velocity, yang mengacu pada laju data yang dihasilkan dan perlu diproses secara tanpa adanya waktu untuk menyimpannya. Yang ketiga ada variety, yang menunjukkan bahwa data dapat didatangkan dari berbagai format, seperti teks, dokumen, XML, atau yang terstruktur seperti label atau table. Yang keempat ada veracity, yaitu yang berkaitan dengan sejauh mana data tersebut dapat dipercaya. Di slide selanjutnya ada contoh penggunaan Big Data. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapan Big Data di dunia nyata. 1. Di dalam bidang olahraga. Doc Lenny menyebutkan contoh penggunaan Big Data dalam olahraga, yaitu perlombaan Indy 500 di AS, di mana mobil balap dilengkapi dengan hampir 20 sensor yang menghasilkan sekitar 1 GB data telemetri per balapannya. Data ini dianalisis oleh teknisi dan ilmuwan data untuk memprediksi kinerja subsistem dengan akurasi 90% dan melakukan penyesuaian selama balapan. Rincian lebih lanjut bisa ditemukan di blog Lenny dengan situasi serupa di F1 dan NASCAR. Contoh kedua ada di bidang tanggap darurat. Penggunaan Big Data dalam pemrograman badai Sandy. Contoh penerapan Big Data dalam tanggap darurat terlihat selama badai Sandy yang melanda Karibia dan pantai timur AS pada musim gugur 2012. Perusahaan Direct Relief menggunakan teknologi Big Data untuk menganalisis dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan. Mereka menyatakan di situs web mereka bahwa bantuan perangkat lunak analitik dan pemetaan dari teknologinya, yaitu Palantir dan R3, mereka dapat memahami kebutuhan di lapangan dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Yang ketiga ada perawatan kesehatan. Semakin banyaknya ketergantungan pada data medis pasien, aktivitas harian atau nutrisi, serta masukan dari produsen obat dan dosisnya, dengan semakin banyaknya data sequence pribadi atau genom, dan pemahaman yang lebih baik tentang bagian data yang berhubungan dengan penyakit atau cacat, area
kesehatan atau perawatan kesehatan ini diprediksi akan berkembang pesat di masa depan. Peningkatan penggunaan perangkat pelacak seperti Fitbit, Nike Plus, Viewbrand, atau Viewbrand Up akan sangat menyediakan sumber data tambahan yang bermanfaat bagi ahli kesehatan dan penggunanya. Contoh keempat ada di otomatisasi rumah, yaitu area keempat yang terwujud dengan adanya Big Data adalah otomatisasi rumah. Bidang ini telah dikembangkan selama lebih dari 1 dekade, namun belum berkembang secara luas, terutama di Eropa. Diharapkan dengan kemampuan teknis untuk memproses data dari berbagai perangkat seperti AC, pemanas, lampu, dan perangkat rumah tangga lainnya, serta informasi pribadi penghuni rumah akan memungkinkan menciptakan kondisi hidup yang lebih optimal berdasarkan usia atau kondisi kesehatan tertentu. Selanjutnya ada teknologi penanganan Big Data. Nah, sebelum untuk mengetahui teknologi apa saja yang dapat menangani Big Data, teknologi tersebut harus memenuhi 4 persyaratan, yang meliputi, pertama, 1. Kapasitas pemrosesan yang memadai untuk komputasi yang kompleks. Yang kedua, kemampuan untuk memproses data yang scalable, terdistribusi, dan toleran terhadap kesalahan. Yang ketiga, paradigma pemrosesan dan pemrograman paralel yang sesuai untuk menangani data dalam jumlah besar. Terus ada implementasi dan lingkungan eksekusi yang mendukung model dan paradigma pemrograman tersebut. Karena metode penyimpanan dan pemrosesan data tradisional tidak lagi memadai untuk menangani kasus Big Data. Maka dari itu, beberapa teknologi baru yang digunakan, yaitu 1. Pemrosesan paralel dan terdistribusi. Diperlukan untuk menangani jumlah data yang besar secara efisien. Yang kedua, database NoSQL. Database NoSQL menyediakan solusi untuk kebutuhan skalabilitas, toleransi kesalahan, dan distribusi data. Yang ketiga, MapReduce. Algoritma yang digunakan untuk memproses data secara paralel dalam sistem terdistribusi. Selanjutnya ada pemanfaatan Big Data dalam organisasi. Organisasi sendiri perlu mengembangkan strategi Big Data, yaitu melalui pengumpulan informasi, pemilihan teknologi, dan implementasi dari pemeliharaan. Pengumpulan informasi itu sendiri merupakan mengidentifikasi sumber data internal dan eksternal yang relevan. Terus pemilihan teknologi itu sendiri seperti Hadoop untuk menangani pemrosesan data. Terus implementasi dan pemeliharaan. Proses Big Data memerlukan pengolahan dan pemeliharaan setelah implementasi. Teorema CIP. Teorema CIP yang diungkapkan oleh Eric Brewer dan dibuktikan kemudian itu menunjukkan bahwa hanya ada 2 dari 3 properti yang disebutkan seperti konsistensi, ketersediaan, dan toleransi partisi, hanya 2 dapat yang dicapai secara bersamaan. Dengan kata lain, aplikasi yang ingin tahan terhadap kegagalan partisi dan memiliki ketersediaan tinggi harus mengorbankan konsistensi. Sementara, aplikasi yang memerlukan konsistensi dan ketersediaan tinggi harus menggantinya dengan kegagalan partisi secara aktif. Selanjutnya ada paradigma MapReduce. Algoritma yang membagi data menjadi pasangan kunci value untuk diproses oleh fungsi map dan reduce secara terdistribusi. PCIT merupakan pengembangan dari MapReduce yang menambahkan fungsionalitas dan jaminan lebih lanjut dalam pemrosesan data. MapReduce itu menggabungkan 2 fungsi, map dan reduce, yang beroperasi pada pasangan kunci nilai atau key value. Proses MapReduce dimulai dengan membagi data input menjadi potongan-potongan, biasanya dari sistem berkas terdistribusi. Potongan-potongan ini diproses oleh fungsi map yang diimplementasikan oleh mapper, yang mengubah data menjadi urutan pasangan kunci value atau key value. Itulah pemaparan singkat dari saya tentang Big Data. Atas perhatiannya dan sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!